جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan ini kita kembali ngumpul bareng mengudara di kegiatan aktivitas kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya dan menjadikan aktivitas ini adalah aktivitas yang diberkahi, dicatat sebagai amal soleh di yaumul akhir. Di kesempatan ini kita insyaallah melanjutkan bahasan kita di pembahasan Masailul Jahiliyah, dan insyaallah kita masuk di masalah ke-28 berkaitan dengan salah satu amal jahiliyah itu adalah menolak kebenaran karena dia kekeh dengan pendapatnya. Ya. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala al-mas'alatu tsaminatu wal 'ishrun, masalah ke 28, annahum la yaqbaluna minal haqq illa alladhi ma'a ta'ifatihim. Sesungguhnya mereka tidak menerima atau tidak menyambut kebenaran yang sampai kepada mereka illa alladzi ma'a ta'ifatihim, kecuali mereka hanya mengikuti apa yang ada di kelompok yang mereka ada bersamanya. Jadi datang kepada mereka kebenaran, ya, yang membenarkan keadaan mereka dan menjelaskan tentang kebenaran, tapi dia kekeh untuk bersama apa yang mereka ada di situ. Ini jadinya karena memang ini adalah sifat tabiat manusia untuk menerima sesuatu, apalagi nampak baru baginya, itu ada sisi yang disebut dengan rasio, yaitu perbandingan untuk apakah apa yang datang kepadanya istilahnya bisa diikuti, ataukah yang datang kepadanya kebenaran atau kebatilan, atau di situ ada maslahat atau mafsadat, ada keuntungan dunia atau justru ada kerugian dunia di situ. Ini mesti ketika muncul sesuatu di hadapan kita, yang paling pertama adalah melihat dari sisi kebenarannya. Akan tapi bercerita tentang Islam, kalau sampai kepadanya ya dengan benar, mesti orang menyambut bahwa itu kebenaran. Tapi kalau dari sisi menerimanya, maka ada rasio yang tadi, ada perbandingan yang tadi. Ini itu besar nggak maslahatnya, atau justru dampak mafsadatnya terhadap terhadap kehidupan. Terlebih kalau bercerita tentang ekonomi dan kedudukan, ya, kayak piuntungan gitu kan, secara ekonomi kan begitu, itu muncul. Ya. Atau justru dalam hal seperti ini mungkin beberapa hal yang menjadi kesenangan dia tersendat kan gitu. Ini akan muncul di dalam tabiat manusia perbandingan.
Makanya kenapa di ayat-ayat yang sifatnya makkiyah itu kaitannya dengan apa? Tentang dunia dan akhirat, dunia dan akhirat, dunia dan akhirat. Ya, karena seorang apalagi di kondisi yang kondisinya tidak tersebar, tidak dikenal Islam itu seperti apa besarnya ininya dan seterusnya, maka yang tersimpan hanyalah apa? Keimanan. Pertimbangannya adalah kehidupan yang diyakini setelah kematian. Akhirat, kampung akhirat. Nah, untuk masuk dalam kategori kampung akhirat ini ya hanya orang-orang yang Allah pilih saja. Ya. Makanya salah satu keistimewaan para sahabat pada saat itu, kelompok kecil dan memang istilahnya terhadap kemaslahatan dunia itu istilahnya sangat sedikit sekali untuk didapatkan, diraihkan. Tidak ada pangbibita dunianya gitu. Orang yang mengikuti Nabi apa? Ya, kabar gembira. Sampai pada saat akan terjadinya apa? Terjadinya perang Futuh Mekah atau terjadi perang Badar dan seterusnya. Ketika Nabi SAW membaiat para sahabatnya untuk kokoh dalam agamanya, ada orang-orang yang di luar itu, kabilah yang lain datang ingin membantunya. Ya, kemudian dia menceritakan apa keuntungan kalau kita menang melawan orang kafir, melawan orang-orang musyrik gitu, orang Quraisy gitu. Apa keuntungannya? Dan itu dia belum masuk Islam. Thaifah kabilah itu. Nabi SAW menceritakan tidak ada keuntungan dunianya. Ya, tidak ada. Jadi tidak ada dijanjikan kalau kita menang, pasukan kamu nanti dinobatkan menjadi panglima perang atau namanya panglima jenderal, mau menjadi apa, jenderal perang begitu. Nanti dengan apa? Dengan dampak kamu punya kedudukan ini, nanti membawahi ini. Nggak ada perjanjiannya. Kita menang mulia karena kita bisa menegakkan Islam dengan apa? Kondisi sempurna. Kita kalah dan kita kalah terbunuh atau kalah terusir, maka kita tidak akan tidak akan rugi karena kita tetap dalam kebaikan. Kalau mati kita syahid, kalau kita lari karena memang kondisinya kalah pun, kita tetap punya izzah karena kita berada dalam kebaikan. Ya, itu seperti itu yang dikabarkan kepada Nabi SAW. Tidak ada. Kalau kita mati ya kita yakin bahwa Allah akan membalasnya di surga nanti. Maka orang itu jelas. Maka tidak ada dalam kondisi ini kecuali kebenaran. Jadi pemimpin kabilah mengatakan tidak ada yang dibawa tonggak Nabi Muhammad SAW ini kecuali apa? Kecuali kebenaran. Maka orang itu paham. Ya, sehingga kalau umpamanya orang yang memang dia itu pecinta dunia, pecinta keuntungan, ya ini rasakan kepada diri kita. Kalau kita ini adalah orang-orang yang hanya berpikirnya untuk kemaslahatan dunia saja, ya, dan berpikirnya hanya kita ingin hidup enjoy saja, ya, maka terhadap kebenaran ini hanya sebagai apa? Sebagai pengetahuan saja. Nu penting mah apal orang teh kadenya teh cek si eta mah bener teh gitu kan. Habis itu lewat. Kenapa? Kalau ngikutin dia belum tentu kita akan mapan secara ekonomi kan gitu. Opi untungan agak naon gitu kan. Itu dianggap seperti itu. Itu tabiat yang akan muncul rasio di tengah-tengah seorang hamba, seorang manusia begitu. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang ahlul kitab. Yang orang ahlul kitab itu yang membaca kitab mereka tahu bahwa Nabi SAW berada dalam kebenaran sama dengan nabi-nabi yang mereka ikuti. Tapi ketika mereka diajak masuk di dalamnya, lihat di sini, mereka mengatakan kaqaulihi, ini gambaran seperti beliau mengatakan kalimat kaqaulihi ini maksudnya dikiaskan. Beliau istinbat dari firman Allah Ta'ala, qalu nu'minu bima unzila alaina. Kita itu cukup iman apa yang ada di sisi kami aja. Kita itu cukup iman dengan apa yang di sisi kami saja, tanpa mempedulikan tentang benar dan salahnya. Sok we enta mereka itu basing gitu kan. Saya mah kieu we lah gitu. Mencek bahasa kita. Padahal mereka tahu bahwa yang dibawa oleh Nabi SAW adalah
kebenaran yang disebutkan dalam kitab mereka. Dalam kitab mereka disebutkan mim ba'di ismuhu Ahmad, itu setelah mereka, yaitu namanya adalah Ahmad, Nabi Muhammad SAW. Maka Allah katakan, wa idza qila lahum aminu bima anzalallah qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ah wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Saat diberitakan kepada mereka, berimanlah kepada apa yang Allah turunkan. Nah, ini menjelaskan, berimanlah kepada apa yang Allah turunkan. Maksudnya Nabi SAW dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa hakikat keimanan itu mengimani apa yang Allah turunkan. Apa yang Allah turunkan? Injil kepada Isa, Taurat kepada Musa. Itu harus diimani. Allah turunkan kepada para nabi. Ya. Dan ketika Allah menurunkan Injil, menurunkan Taurat kepada Musa dan kepada Isa itu, Allah turunkan pula ayat kabar akan datangnya nabi terakhir yang akan diturunkan kepadanya kitabnya, Al-Quran. Maka Allah katakan, aminu bima anzalallah, imani apa yang Allah turunkan itu. Dan orang-orang Yahudi itu tahu akan muncul seorang nabi dan membawa kitab. Ya, seperti itu. Maka diajaklah, ya, untuk mengimani kepada apa yang Allah turunkan. Apa jawaban mereka? Setelah tahu kebenaran, akan tetapi muncul hasad pada diri mereka. Kenapa yang terpilih Bani Ismail bukan Bani Israel? Kan gitu kan? Dan ini dulu kita jelaskan. Dari hasad mereka menolak. Dan salah satu bentuk penolakannya bukan menyanggah kebatilan Nabi Muhammad SAW. Bukan menyanggah tentang kebenaran, bukan mengakui bahwa Nabi Muhammad ini batil, bukan. Ya, yaitu ada dari sisi mereka, sekalipun sisi mereka juga meyakini bahwa Nabi Muhammad batil, gitu kan. Tapi di antara mereka tidak menyanggah kebatilan Nabi Muhammad, tapi mereka tidak mau menerima, cukup ya. Dan kadang-kadang di antara kita tidak menolak kebenaran syariat ini, tapi kita tidak mau karena mengatakan, saya mah dari baheula ge kieu we, gitu kan. Ini yang disebut apa? Mimbab kita kias di situ, bahwa bisa jadi kita berada dalam unsur jahiliyah bukan karena tidak mengakui kebenaran, tapi asa tepi untungan we gitu, asa hoream we, asa berat we nuturkeun deh. Itu kondisinya, dan itu memang berat. Terlebih kalau kondisi di kita, umpamanya di keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita, itu bawuhan kan gitu. Terus kita tahu, itu berat. Apalagi sampai kondisinya gurbah, kondisinya kita terasingkan. Itu pasti berat. Kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Maka mereka mengatakan, qalu nu'minu bima unzila alaina, maka kami beriman hanya kepada apa yang diturunkan kepada kami. Wa yakfuruna bima wara'ahu, dan mereka kufur terhadap apa yang di belakangnya. Itu adalah Al-Quran. Wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum, padahal itu adalah kebenaran yang membenarkan keadaan mereka. Al-Quran kan, coba lihat, kalau umpamanya kita meneliti Al-Quran, yang diceritakan apa? Kalau bukan orang Nasrani, orang Yahudi, ya. Kalau enggak orang musyrik. Apa menceritakan sesuatu tentang apa? Kaum muslimin. Dari awal ke cerita tentang pencitraan kaum muslimin, enggak. Menceritakan keadaan orang-orang Yahudi, menceritakan keadaan orang-orang Nasrani, bagaimana keutamaan mereka, bagaimana ya janji-janji Allah kepada mereka, dan seterusnya. Dan mereka itu ada di dalam kitab mereka itu. Ya. Cuma tatkala diuji dengan diutusnya siapa? Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad SAW, di situ muncul kelemahan mereka. Ya, maka disebutkan hasadan min indi anfusihim. Mereka ada sisi hasadnya dari diri mereka kepada keturunan Bani Ismail. Ya, kenapa yang terpilih Nabi terakhir adalah Bani Ismail? Padahal kenabian sebelum dari Bani Israel. Begitu. Qala Syekh Sa'di, wa idza umiral yahud bil iman bima anzalallahu ala rasulih wa huwa al-Quran istakbaru wa atau. Saya mengatakan ketika mereka Yahudi diperintahkan untuk beriman terhadap apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran,
maka seketika itu mereka menyombongkan diri dan mereka berpaling. Ya, wa qalu, mereka menjawab, nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ah. Mereka mengatakan kami beriman kepada yang diturunkan kepada kami. Yaitu kalimat ini dijelaskan oleh Allah ketika mereka mengatakan yang diturunkan kepada kami saja kami imani, artinya dia kufur kepada yang diturunkan setelahnya. Yaitu mereka kufur kepada Al-Quran ini. Ya sorry, kita cukup beriman saja kepada apa yang turun kepada kami. Dan dari zaman Nabi sampai hari ini, orang-orang yang memang dari kalangan ahlul kitab, mereka mengatakan, ya sudi, kita beriman kepada apa yang dibawa oleh Muhammad. Andai isinya adalah berupa kebenaran dan seterusnya, maka kami hanya beriman kepada yang kami diturunkan kepada kami. Itu dari dulu sampai hari ini begitu. Nah, ini adalah amal jahiliyah. Padahal nampak di hadapan mereka kebenaran dan mereka tetap posisi ngeyelnya dan mereka menutup-nutupinya seperti itu. Itu keadaannya. Qala bima siwahu minal kutub, yaitu dari seluruh kitab selain apa yang diturunkan kepada mereka. Kalau mamanya Yahudi hanya kepada Taurat, Nasrani hanya kepada Injil. Padahal nanti disebutkan di dalam ayatnya, padahal mereka pun nggak paham isi Taurat dan Injil. Ya, andai mereka paham pun mereka apa? Menolak kebenaran. Seperti itu. Ini nanti dalam poin ke-29 akan ada lanjutan dari ini. Disebutkan oleh Syekh. Ma'annal wajib ayyumina bima anzalallahu mutlaqan. Padahal yang wajib itu adalah seorang mukmin harus beriman, atau seseorang di antara manusia ini, seorang manusia ini semuanya, semua manusia ini, dia harus beriman terhadap apa yang Allah turunkan mutlak. Semuanya dari nabi-nabi sebelumnya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wanzalna ma'ahumul kitab, dan kami utus para rasul dan kami turunkan bersama mereka apa? Alkitab, yaitu Alkitab. Maka semua yang kita tahu Allah turunkan bersama rasulnya dari berupa Alkitab, kita harus imani. Sekalipun tidak dikabarkan. Kalau dikabarkan maka kita mengimani sesuai kabar. Contoh dalam kabar umum disebutkan bahwa semua nabi adalah, semua rasul ya, semua rasul diturunkan kepada mereka kitab, maka kita imani. Kitab-kitab semua yang kita Allah turunkan, walaupun kita tidak tahu namanya, kita dari informasi secara umum apabila ada kitab kita imani. Gitu kan? Dan kita mengimani setiap rasul diturunkan kepada mereka kitab. Ketika disebutkan satuannya, ada rasul tertentu kitabnya anu dan seterusnya, maka kita wajib mengimani adalah kitab Allah. Karena dalam kaidahnya apa? Yang wajib adalah semuanya beriman terhadap apa yang Allah turunkan secara mutlak tanpa dipilih. Ya, seperti itu. Sawa'un anzala alaihim am ala ghairihim. Baik itu ayat itu kitab tersebut adalah turun untuk mereka atau untuk yang lainnya. Karena bisa jadi di Bani Israel pun ada beberapa tempat yang di situ, di sini nabi yang ini, di sini nabi yang ini. Ya. Atau di nabi sebelumnya, untuk Nabi Ibrahim umatnya ini, untuk Nabi Lut umatnya ini. Kemudian mereka bawa kitab tersebut, semuanya harus diimani walaupun satu zaman. Ya, bahwa itu adalah kitab Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan. Begitu. Itu disebutkan. Tapi mereka enggak. Nah, wa hadza huwal imanun nafi. Inilah keimanan yang bermanfaat. Oleh karena la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Orang mukmin itu tidak akan membedakan seorang pun dari rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah utusan Allah dan kitab-kitab yang diturunkan adalah dari Allah, wajib diimani. Ya. Sekalipun yang diikuti adalah kitab yang memang terakhir, yaitu yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti itu. Al-imanu bima anzalallahu ala jami'i rusulih, yaitu iman yang bermanfaat itu mengimani semua kitab yang diturunkan kepada seluruh rasulnya. Amma tafriq bainar rusul wal kutub. Adapun membeda-beda, ini saya mah iman karena kitab ieu, saya iman karena rasul nu ieu jeung kitab nu ieu gitu nya. Seperti itu. Wa za'amal iman bi ba'dhiha duna ba'd, mengimani iman kepada sebagian tidak kepada yang lainnya, fa hadza laisa bi iman, maka hakikatnya dia tidak iman. Kufur, ya, kafir, ya. Wa za'amal yani bal huwal kufru bi ainihi, bahkan itu adalah kekafiran secara nyata. Walihada qala, disebutkan Allah taala berfirman dalam ayat yang lain, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi, orang-orang yang kufur kepada Allah dan Rasulnya, wa yuriduna ay yufarriqu bainallahi wa rasulih, dan mereka menginginkan untuk membeda-beda antara Allah dengan Rasul-Rasulnya,
Wa yaquluna nu'minu bi ba'd, kita mengimani sebagian, wa nakfuru bi ba'd, kufur kepada sebagian yang lain, wa yuridu ayattakhidhu baina dzalika sabila, dan mereka menginginkan untuk menjadikan mereka tersebut, antara hal tersebut ada jalan yang mereka pilih satu. Ulaika humul kafiruna haqqa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka itu adalah orang yang kafir secara hak, secara nyata. Ya, sebenar-benar orang kafir. Padahal dia beriman kepada sebagian ayat. Beriman kepada sebahagian apa? Beriman kepada sebahagian kitab dan yang lain. Seperti itu. Nah, ikhwah, bagaimana di dalam Islam? Dalam Islam juga bisa beriman dalam ayat ini dia beriman, ayat yang lain dia palingkan. Ayat yang ini dia imani, ayat yang ini dia takwil kepada yang lainnya. Atau bahkan ada di akhir zaman itu, kalau Al-Quran dia terima, kalau hadis Nabi dia tolak, disebut ingkarus sunnah atau Qurani dan seterusnya. Itu ada sebagian itu. Atau dalam istidlal yang ini diterima, dalam permasalahan fikih dia terima, dalam masalah akidah dia tidak menerimanya dan seterusnya. Itu hati-hati. Atau mungkin ada orang yang antum pernah tahu dulu, karena ini tidak sesuai dengan penelitian zaman sekarang, walaupun riwayatnya ini benar, tidak diterima. Tapi yang lain, hadis yang lain diterima dari periwayatan yang sama. Perawinya sama. Bahkan yang meriwayatkannya sama. Riwayat umpamanya riwayatnya Imam Bukhari. Yang dari riwayat Bukhari itu semuanya sama dari Bukhari. Dan dia menyebutkan kalau riwayat Bukhari benar. Tapi ketika disodorkan sebuah hadis, ternyata ada penelitian yang belum tuntas, menyatakan bahwa itu tidak benar, atau dia mengatakan secara akalnya satu asup akal gitu kan, kemudian dia tolak. Padahal riwayat yang lewat rawi ini semuanya dia terima, tapi untuk dia karena tidak masuk akal dia tolak. Maka itu adalah amrul jahiliyah. Dia mendahulukan akalnya ketimbang riwayat dari Nabi SAW. Ini amrul jahiliyah. Ini digambarkan seperti ini. Mereka mengatakan wa yaquru bi ba'd wa yuriduna yattakhidhu baina dzalika sabil. Mereka ingin cari jalan lain setelah dari ya, yang keluar dari wahyu tersebut. Maka ulaika humul kafir. Ini tentang ahlul kitab. Tapi sekalipun ini tentang ahlul kitab, hati-hati tentang perbuatan kita tadi. Bisa jadi satu ayat kita tolak, atau Quran kita terima, hadis-hadis Nabi tidak diterima, atau riwayat ini dari hadis-hadis dianggap sahih, kemudian semua yang riwayat ini adalah sebenarnya sahih, kemudian ada satu riwayat ternyata ketika nampak gak masuk akal kita, kemudian kita tolak, hati-hati bisa masuk situ. Ya, sekalipun kita bukan menghukumi kafir kepada individunya, tapi kaidahnya itu sama. Ya, ketika itu datang dari Allah dan Rasulnya kemudian ditolak, ya, karena bertentangan dengan lingkungan, karena bertentangan dengan akal, atau karena bertentangan dengan sebuah aturan negara, ya, aturan tentang toleransi dalam seperti itu, sehingga apa? Oh, hadis ini nanti bukan itu maksudnya, kemudian ditakwil, dirubah-rubah, tujuannya menolak hal tersebut. Ini adalah amrul jahiliyah. Ya. Oleh karena itu siapa Umar bin Khattab mengatakan, ya, man talabal izzah li ghairil Islam faqad adzallahu Allah. Ya, orang yang mencari kemuliaan. Nah, orang tanya-tanya, coba ke orang Kristen, ke orang tokoh agama Nasrani, dia bertanya-tanya tentang urusan kemaslahatan dunia dan akhirat dia. Tanya-tanya. Dia mencari kemuliaan dari selain Islam, adalah Allah. Orang seperti ini dihinakan di dunia dan di akhirat. Ini tandanya bahwa kita itu adalah krisis tentang keimanan. Kita belum sampai kepada keimanan yang sebenarnya. Ya. Padahal mungkin dia itu adalah seorang tokoh atau guru agama atau sebagai pendidik dalam agama, tapi dia bertanya kepada orang-orang yang memang tokoh orang kafir yang dianggap dimuliakan karena ada aturan negara. Dia melupakan ayat Allah dan hadisnya. Kalau dia memang terpaksa dalam kondisi seperti itu, maka mungkin ada udzur. Tapi ke dalam kondisi dia pun mampu menolaknya dan seterusnya, sebenarnya punya kemampuan, maka itu adalah hukumnya bagi dia. Waqa'a fi amril jahiliyah. Dia termakan kenapa? Urusan jahiliyah. Hati-hati kita. Seperti walihada radda alaihim tabaraka wa ta'ala huna raddan syafiyan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menolak dengan penolakan yang memang mencukupi, wa alzamahum ilzaman la mahida lahum. Dan Allah memastikan, ya, tidak ada apa? Tidak ada kebuntuan di situ. Faradda alaihim bi kufrihim bil Qur'an bi amrain. Maka mereka membantah atas mereka bahwa mereka adalah orang kafir terhadap Al-Quran dengan dua hal. Wa huwal haqqu, padahal Al-Quran ini benar.
Kemudian yang kedua, musaddiqal lima ma'ahu. Padahal Al-Qur'an ini benar dan membenarkan yang diturunkan kepada mereka. Ini Al-Qur'an. Maka di sini bisa dilihat ya perkataan Syekh Sa'di rahimahullahu tentang hal tersebut. Maka lihat kalamnya di sini. Ketika ditanyakan kepada mereka, berimanlah kepada apa yang turun kepada Muhammad, mereka mengatakan cukuplah apa yang turun kepada Muhammad. Kami. Mereka kufur apa yang di belakangnya. Yaitu kalau orang Nasrani mengkufuri Taurat, mengkufuri Quran dan yang lainnya. Bagaimana seseorang akan mengagungkan orang yang kufur kepada Nabi ini? Bagaimana seseorang bisa mengagungkan orang yang mengingkari Al-Quran? Ketika mereka dianggap bahwa itu adalah keliru dan seterusnya, kembalilah kepada bertobatlah kepada mengatakan Islam tidak mengajari kita menjadi kaum yang ekstrim. Itu tidak ada kaitannya. Ini berkaitan prinsip agama, bukan masalah bukan masalah ekstrim dan yang lainnya, bukan ya. Bukan masalah gitu. Ya, ini berkaitan dengan pokok agama. Bukan masalah ini radikal dan seterusnya. Memang Islam kan harus radikal. Maksud radikal itu, kata radikal itu bukan negatif ya. Dalam teori filsafat radikal itu bukan negatif. Radikal itu dari radik, tahu radik? Radik itu akar. Kopi radik ya. Kopi radik itu karena memang dari akar ya, mengakar gitu kan. Disebut radikal itu maksudnya apa? Yang fundamen diambil dari porosnya benar-benar sampai ke ujungnya. Maksud orang mengatakan Islam radikal itu Islam yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah mereka. Kemudian unsur negatifnya mereka bukan dari kata radikalnya. Dampak dari radikal tersebut sebagian orang, tuh karena Quran wae menjadi teroris, tuh karena hadis wae. Nah itu, jadi sebagian orang umum yang tidak paham tentang bahasa, arti radikal itu kasar. Padahal mereka menyebutkan radikal itu adalah karena orang yang radik itu tekstual. Ente lulus jejer lihat kali mencek bahasa orang. Padahal bukan begitu. Kalau kita kembali kepada Islam, justru Islam mengajari bagaimana dia punya prinsip. Ya, bukan berarti tidak mengenal orang kafir, tapi bersikap benar dalam semua apa yang Allah atur. Makanya maksudnya radikal itu harusnya kembali kepada ilmu. Ya. Ketika menjelaskan tentang la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah selain Allah, semua yang disembah selain Allah batil. Orang yang menyembah kepada selain Allah adalah kafir. Wah, ini radikal. Kita katakan kalau maknanya radikal itu kembali kepada sumbernya dan memaknai sebenarnya, itu benar. Tapi kalau radikal dimaknai dari konsekuensi radikal itu adalah mudah mengkafirkan orang, kemudian memusuhi orang, bahkan berperang atau menjadi teroris, nah itu berlepas diri. Itu yang dimaksud. Itu hati-hati tentang hal tersebut ya. Ketika disebutkan ini hukum harus dijelaskan. Bagaimana seseorang bisa mengagungkan orang yang memusuhi Allah? Makanya Allah mengatakan la tajidu qauman yu'minuna billah wal yaumil akhir yuwaduna man hadallahu wa rasulah. Bayangkan di negeri mereka Al-Quran itu dibakar, diinjak dan seterusnya oleh kaum mereka. Kemudian tokoh mereka datang kepada kita kemudian dimuliakan. Ainal iman? Mana keimanan? Ketika Islam itu minoritas diinjak-injak di mereka. Tidak ada satu celah pun kita untuk mengembangkan Islam ini. Nah, ini kan harus dilihat, harus tahu tentang itu, dan media sudah membukanya semuanya. Seperti itu, ya. Nah, ketika kondisi seperti itu, kemudian kita mengagungkannya, tidak mungkin. La tajidu qauman yu'minuna billah. Tidaklah kamu akan mendapati orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwaduna man hadallahu wa rasulah. Mereka akan mencintai orang yang memusuhi, memerangi Allah dan Rasulnya. Mereka orang musyrik, kufur kepada Allah. Mereka sampai seperti itu adalah kufur kepada Allah. Andai mereka berbuat baik di lisannya, hati mereka adalah apa? Munafik. Itu pasti. Itu Allah yang mengatakan. Ya, subhanallah. Ya, kita bersyukur kepada Allah. Kita belajar agama dan kita bukan termasuk orang-orang yang masuk dalam lorong itu. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan kita masih belajar. Seperti ini. Ini tentang hal ini.
Oke, demikian bahasan kita, dan setelah ini Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan, kalau kamu beriman kepada kitab yang ada pada diri kamu, nanti di poin ke-29-nya, kenapa kalian malah membunuh nabi-nabi kalian? Ya, karena di dalam ayat ini dijelaskan, kul falima taqtuluna anbiya. Kenapa kalian membunuh nabi-nabi yang diutus kepada kalian, ya? Situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan demikian, ya. In kuntum mu'minin, kalau kalian beriman. Jadi bantahan pengakuan mereka, saya mah iman, kan aya ieu. Tapi ongko iman tapi nabi-nabi dibunuh gitu. Dan mereka pun buat makar untuk membunuh. Bahkan mereka pun membuat makar untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan mereka yang memusuhi Nabi, kan mereka. Seperti itu. Wallahu taala alam, dan ini kan kita bahas lanjutannya di pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Bila ada pertanyaan dipersilahkan. Terima kasih, kirim doa jazakumullahu khairan kepada Ustaz atas ilmu. Baik, ini selanjutnya apabila ada yang dipertanyakan silakan. Baik, jika tidak ada pertanyaan, kita akhirkan pertemuan hari ini dengan doa kepada Allah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.